Oke, Jess, kita coba ini ya. Perkenalkan, nama saya Gayat ya, dari Ciakar. Kita belajar seputar alih fungsi lahan naik HGU ke HGB. Nah, sesuai polemik yang terjadi, permasalahan di kita ya, sebetulnya kita berharap pemerintah ini melibatkan warga yang garap ya tanah HGU ini, tapi ada tanaman-tanaman yang diperlukan perusahaan. Misalkan warga itu sambil tumbang sari nanam singkong untuk perusahaan, dan singkongnya itu dibeli sama perusahaan. Nah, sudah gitu perusahaan ini punya pabrik aci gitu kan, punya pabrik aci. Nah gitu, dalam arti kata tepung tapioka gitu ya, harusnya gitu ya. Nah, selanjutnya tapi disayangkan ini pemerintah lebih mengizinkan atau memilih jalan yang lain gitu kan, bagi perusahaan mendukung, seolah-olah mendukung perusahaan terhadap bidang usaha lain selain perkebunan atau dari HGB ini ke perumahan atau istilahnya bisnis lainnya yang bersifat melakukan bangunan ya. Nah, kita coba kita dengan AI aja ya, ini AI juga dijamin akurat 99% ya gitu kan. Apakah alih fungsi lahan HGU ke HGB diperlukan sosialisasi dengan warga setempat? Jika tanah HGU yang dialih fungsikan ke HGB itu adalah di wilayah sebuah desa dan berdekatan dengan warga desa tersebut, dan jika diwajibkan ada sosialisasi di dasar hukumnya, undang-undang atau peraturan negara yang mana yang sesuai gitu ya. Nah, kita AI menjawab ya, pinter seberokok kayak gitu. Alih fungsi atau perubahan status lahan X hak guna usaha, HGU, menjadi hak guna bangunan, HGB, tidak secara otomatis mewajibkan sosialisasi hukum secara spesifik kepada warga sekitar. Kewajiban sosialisasi dan konsultasi publik hanya berlaku jika proses alih fungsi tersebut memerlukan perubahan izin lingkungan, AMDAL, untuk kegiatan usaha skala besar atau perubahan peruntukan. Dasar hukum terkait perizinan lingkungan dan penataan ruang yang mewajibkan pelibatan warga setempat meliputi 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan pelibatan masyarakat, termasuk warga terdampak, dalam proses penyusunan AMDAL atau UKL jika kegiatan baru di atas lahan tersebut menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sosial dan fisik. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, mengatur tata cara perizinan, berusaha dan persetujuan lingkungan yang di dalamnya mensyaratkan partisipasi masyarakat terdampak. Dan 3. Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah, mengatur syarat dan tata cara perubahan hak tanah dari HGU menjadi HGB, terutama yang disebabkan oleh revisi Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW. Poin penting untuk warga setempat, jika alih fungsi tersebut memicu gangguan lingkungan, debu, bising, akses jalan tertutup, atau perusahaan mengubah peruntukan secara drastis, pemohon HGB wajib menyusun dokumen lingkungan. Dalam penyusunan dokumen inilah warga yang berdekatan berhak memberikan saran, pendapat, dan tanggungan yang difasilitasi oleh pemerintah desa, kecamatan setempat. Oke, itulah ya. Jadi, nah di undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ya. Nah di sini
mengatur tata cara perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan yang di dalamnya mensyaratkan partisipasi masyarakat terdampak. Ya misalkan si tanah HGU ini akan dialihfungsikan untuk sebuah perumahan yang notabene istilah itu HGB, ya, hak guna bangunan. Nah, otomatis disyaratkan ada sosialisasi gitu kan. Coba kita tulis dalam hal si tanah HGU ke HGB, apakah pemerintah wajib gitu kan memberikan informasi atau surat tembusan atau edaran terkait alih fungsi lahan HGU ke HGB tersebut kepada kepala desa dan ketua BPD setempat. Nah, ini jawabannya ya. Pemerintah tidak memiliki kewajiban hukum secara spesifik untuk memberikan surat tembusan atau edaran kepada kepala desa dan ketua BPD terkait proses perubahan status atau alih fungsi lahan dari hak guna usaha (HGU) menjadi hak guna bangunan (HGB). Pemberian izin perubahan penggunaan dan status hak atas tanah merupakan proses administratif yang melibatkan negara, Kementerian ATR BPN atau pemerintah daerah, dan pemegang hak itu sendiri. Dalam peraturan pertanahan yang berlaku, seperti prosedur permohonan tersebut diproses di kantor pertanahan setempat. Aturan dasar ini dapat dikonfirmasi lebih lanjut melalui instansi berwenang seperti kendati tidak ada kewajiban mutlak untuk memberikan tembusan langsung kepada aparatur desa, proses tata ruang, RT/RW, yang menjadi dasar alih fungsi lahan tersebut biasanya telah melalui proses kajian dan evaluasi di tingkat daerah, kabupaten. Respon. Nah, berarti ini pihak kabupaten ya, seperti itu ya Jess ya. Terus andai kata si perusahaan ini mau, perusahaan HGU ini yang pemegang HGU, sertifikat HGU, mau ubah bidang usahanya ke perumahan, dokumen apa saja yang diperlukan ya. Nah, ini Perubahan status hak guna usaha (HGU) menjadi hak guna bangunan (HGB) oleh perusahaan memerlukan permohonan ke kantor pertanahan setempat. Syarat utamanya adalah tanah tersebut harus digunakan untuk mendirikan bangunan yang menunjang kegiatan usaha atau terjadi revisi rencana tata ruang (RTL) wilayah. Dokumen yang diperlukan: 1. Identitas pemohon, KTP pengurus perusahaan, direktur, atau surat kuasa jika dikuasakan. 2. Legalitas badan hukum, fotokopi akta pendirian perusahaan, SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, beserta akta perubahannya, jika ada. 3. Data perusahaan, nomor induk berusaha, NIB, dari OSS atau nomor pokok wajib pajak, NPWP, perusahaan. 4. Bukti kepemilikan, sertifikat asli HGU yang dimohonkan untuk perubahan hak. 5. Bukti pajak, bukti pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan, tahun terakhir. Dan 6. Perizinan bangunan, fotokopi dokumen persetujuan bangunan gedung, PBG, atau izin mendirikan bangunan, IMB, jika di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan.
Prosedur singkat. 1. Pengajuan berkas. Pemohon membawa seluruh dokumen lengkap ke kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN, di wilayah letak tanah. 2. Pengecekan dan pengukuran. Petugas BPN akan melakukan verifikasi berkas dan pengukuran ulang bidang tanah. 3. Penerbitan SK. Jika disetujui, Kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan surat keputusan, SK, perubahan hak. 4. Pembayaran PNBP. Pemohon membayar biaya penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang dihitung berdasarkan luas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan 5. Penerbitan sertifikat. Sertifikat HGU yang lama akan ditarik dan diterbitkan sertifikat HGB yang baru atas nama perusahaan. Untuk informasi tarif PNBP yang lebih spesifik mengenai layanan ini, Anda dapat merujuk pada pedoman resmi di situs. Oke, kita ambil salah satu contoh, Jess. Salah satu tanah HGU akan beralih fungsi terhadap HGB. Nah, kita masuk di sebuah website resmi Bumi ATR BPN, ini Badan Pertanahan Nasional ya yang membuatnya. Jadi bukan Google Map ini ya, Jess ya. Nah, kita masuk di ini. Oke, setuju saja. Ini bundaran HI ya, Jess. Bundaran HI ini. Nah, di sini kita Jakarta ya ini, Jess. Pertama dari titik 0 Jakarta menuju Sumedang, terbang Gayot kan jago ya tuh, udah nyampe lagi di Sumedang dalam 5 detik saja. Nah, ini Panoslen, Panoknok ya, Jess. Panoknok. Nah, di sini udah statusnya kosong. Ini juga kosong. Asalnya ini hak pengelolaan, Jess ya. Tapi berubah lagi jadi kosong gitu. Apakah nggak tahu ini berubah-ubah gitu ya. Coba kita klik ini. Nah, ini jelas, Jess. Ini udah menjadi hak guna bangunan ya. Hak guna bangunan luas sekitar meter persegi 269.500 meter persegi. NIB-nya 01421. Jadi ini sebuah nilai ya. Titik koordinatnya ya. Oke. Ini Gunung Karumy ya, Jess ya, di sini ini. Gunung Karumy, atau ini udah ditetapkan taman buru ya. Berburu janda boleh di sini. Masuk yang berada di atas Cenengrang, Jess. Nah, ini Cenengrang udah HGB ya, udah HGB gitu kan. Jadi udah mutlak, ini tidak bisa diganggu-gugat, udah untuk bangunan. Tidak boleh lagi di sini ada perkebunan dan lain-lain ya. Jadi emang rencana pemerintah Kabupaten Sumedang akan membuat jalan lingkar selatan yang masuk dari Cikonang kalau nggak salah ya, Gedung Golkar, SMP 7 ya, SMP 7. Dari SMP 7 ke sini ya. Seperti itu, Jess. Nah, jadi ada jalan ke sini. Nah, kita coba di sini, Jess. Kita klik. Nah, ini wilayah yang sudah sudah jadi HGB. Jadi HGB di sini. Terus ini entah kenapa sebetulnya hutan, dan ini pas waktu Belanda merantau gitu, Jessnya si Walanda gejul teh itu Carik Desa Cenengrang kalau nggak salah, Jess. Ini Carik Naringgo, tapi kok jadi hak milik gitunya gitu.
Jadi Satria Baja Hitam desa ini jelas Carik Naringgo, Jess, ya. Tuh, jadi udah ada landscape-nya, plotting-plottingnya untuk hak milik gitu ya. Kadung ya, bapak saya dijual di baheula Jess. Tadi dia Jess ya. Itu cek dam gak Jess. Aduh, gitu Jess ya. Cek dam di dia Carik Naringgo Jess ya. Iya mah Neglasari Jess. Nah terus selanjutnya Jess, lega itu apa tanya tah iya serem Jess, iya tah iya tanah teh itu Jess. Nah ini masih kosong gitu ya, masih cari atau non kosong ya, tinggal dicokot ke pemerintah jadi tah karena letter China itu Jess kuberit juga nama desa Cinerang jeung Cimarias sampai gitunya arsip negara. Aduh, nah ini cek dam Jess. Nah ini cek dam. Nah kalau diklik tidak tepat, ini seolah-olah kosong semuanya yang masuk di desa Cimarias ini ya. Tapi kita coba di sini Jess. Nah di sini ketemu kan Jess ya, ngeklik. Ini pun cek dam tadi Jess, tadi cek dam ngomong Jessnya ada di plotting dia Jess. Seharusnya transparan jika unrocknya gitu ngalangkang resep. Ini Jess, nah ini cek dam itu, aduh orang Batak kali itu temang badar sana mah logo kuci di Jessnya dan itu di logo kuci Jess, tadi logo kuci Jess, palit mobil di datanya. Nah ini lemah nenet Jess dan ini pasir gede. Nah pasir gede ini kalau sangat klik pun jadi semua Jess tuh ya. Tapi sebetulnya ini udah HGB Jess. Tapi kunaon itu kurang menghilangkan seperti Cenangrang gitunya. Yang disumput-sumput kemana nih gitu BPN teh. Apakah sin kanyawanku bapak aing atau bapak gue gitu Prabowo gitunya. Cerita akan jelas ya. Cenangrang sudah hak guna bangunan gitu kan tuh. Jadi kita bikin PHP kita pemberian harapan palsu harusnya gitu bisa dimiliki menerima direkam begitu tengke bisa dituntut kita ya. Nah ini juga tuh udah HGB ini di atas desa Cinangrang ya Cis ya, yang desa notabene desa Cinangrang ini berdiri sebuah desa sebelum kemerdekaan tahun 1918 pas aki saya lahir 1920 ya. Nah ini Jess tuh kan ada kan Jess ya. Nah ini babalean di sini semua. Terus ini pasir gede. Nah ini pun di sini Jess. Nah ini kan coba di sini Jess. Tuh kan. Ini pun udah hak guna bangunan, lihat di sini ya Jess ya. Dukungan titik koordinatnya ini pasir gede juga Jess ya. Itu lamun ngelawan satu lama satu mau wani lah orang gelut tapi gitu pemerintah tuh sok mabrimob jeung TNI gitu sok main koroyok pusing nate mun kitu mah hayu urang lah istilahna hiji lawan hiji mah gitu kan kete sok mau naon minta bantuan brimob gitu tah mun teh gubernur jeung eta teh ini lah
gitu. Ya tah ieu pasir gede Jas tuh. Jadi pasir gede aya di sini Gor Painen ya. Sudah guna bangunan juga luas meter. Nah, ketika di sini udah ada nomor NIP, Jas, jelas ini udah jadi, udah sah, Jas. Ya, karena tadi perjalanan tadi tidak mungkin muncul nomor NIP, namun perusahaan aja, makanya BPN dek mere non teh sertifikat tanpa nama gitu atau Polri mere non teh eh, menerbitkan SIM memegang namanya SIM kosong aja semuanya dibikin ke jin gitu gitu. Terus seperti itu Jess. Terus selanjutnya di sini Jess, nah ini pun sama Jess, namun salah ngekliknya, salah ngeklik deh, jadi tuh jadi salah klik kosong kabeh jika non dacan diperpanjang sana gitunya padahal ngeus Jess gitu mencet paribasa nama are ucing dikebah-kebah gitunya maung asup diantep pun dah maung sana eta mah logika nanti gitu Jess karena kayak atuh mun aya daging mah di geus beak keneh atuh leuwih-leuwih beaknya kan pemikiran saya lamun pemerintah gitu yang majukan masyarakat jen pangangonan sok ngarukut domba jadi non sapi gitu jadi padang sapana wah meureun urang teh nya kurban jana tiap tahun. Nah gitu Jess tuh di salah klik kisah aja ya pas letik Jess. Nah gitu tuh kalau salah ngeklik pasti semua Jess nya. Nah, kita kecilkan dulu Jess. Nah ini sama oge di Jess. Tak gitu kan ya. Nah itu di dia Jess ya teh Gulampeng naon teh gedung cokro di dia tah cenah. Gedung cokro teh mana nya Jess tuh Jessnya di jalan Cisalak Jess ka dieu ka Pasir Leutik teh ieu desa Cimarias tadi di Jess ieu desa Cimarias ieu Bumi Padadang nah ieu di Jess ieu pun udah HGB Jess jelas. Nah ketika ada nomor NIP ini sudah tidak bisa diganggu lagi Jess ini udah sah sebuah perusahaan dek eta naon perusahaan mah eta keneh jadi ngarubah HGE unggul ke HGB perusahaan mah eta gitu jadi namun misalkan PT Gayot asalnya HGU nyen di subbidang perumahan Jess gitu kan karena sertifikatnya aku saya digadekeun ke Amerika gitu Donald Trump itu balik terus sekitar benang di bawah badami Donald Trump berkedawang lah tuh Jess iya teh detilu Jess detilu babakan teh iya kabedeng iya aya kanang mangganyar teh iya kanang mangganyar tah tanggal lemeng Jess gitu kan supaya kampus gitu teh ya teh gitu Jessnya nah iya teh bedeng Jess lama aya lapang tenis gitunya nah lapang tenis jadi iya udah sah Jess kalau ada orang nyebutkan ini belum diperpanjang aduh ting aya lieuran itu jelemanya gitu istilahnya tuh hak guna bangunan luas 173.400 meter persegi dengan nomor NIP 008 genep. Nah iya teh 008 genep ini udah mutlak Jess. Udah ada perusahaannya yang akan bangun di sini Jess. Jadi mungkin hanya karena kan hatunya nyanan karena bekisting ya namanya can datang deh ya. Nges mau bisa Jess. Ya pasti entah 1 tahun lagi ke depan 2 tahun lagi ke depan mesti bisa yes di kebonan gitunya kecuali tanah bengkok gitunya aku menuk mah tanah bengkok tehnya menukanyut bengkok di nama aya
tak gitu Jess. Tuh iya teh tadi dia teh orang teh bahala teh cerik di dia teh hayang ka Indung. Ada bapak orang pejantan tangguh beger wae di dia teh ya. Tadi teh urut persemaian coklat Jessnya dulu teh. Tah terus tuh ieu mah komo geus jadi naon Jess. Kabayang tuh Jess. Ieu mah geus jadi sertifikat hak milik teh heula mah. Kayaknya mah dieuweuhkeun nah nya gitu. Jika main game BPN teh. Aslina tuh itu dan geus diplot Jess. Sudah diplot tah makana koneng kita geus diplot gitu nya. Contoh di dieu ieu. Ieu masjid, teh ieu teh masjid anu ti Pak Haji Dayat di Pak RW 02 teh ieu teh kan terus di sertifikatkeun tuh hak milik di dunia Jessnya luas 212 nomor sertifikatnya 02905. Jadi ini nomor sertifikat 5 angka terakhir dari belakangnya gitu kan. Jadi Pak RW gitu kan, Pak RW sudah disertifikatkan nya ka dieu Jess. Tah gitu Jess, terus ka dieu Jess. Nah gitu iya tuh Jess nya. Tuh udah hak guna bangunan ya Jess nya tadi gedekeun Jess. Tuh jadi tos hak guna bangunan Jess. Ya, tuh mau diklik salah ngeklik teh baru nama gitu itu Jess ya. Nah terus iya iya kemana Jess tah iya teh suka heran pada itu Jess tah iya teh TPS menjadi Satria Baja Hitam jadi hayam Jess di teh berubah gitu jadi TPS jadi hayam padahal mun diurusnya kagayotkeun resepkeun wae di dinya jangan nu katirunya. Jadi aset negara teh lalu ngitarnya terus ting di marana mesinnya jadi tanya gitu dan gitu teh Jessnya gitu lain ku urang tanggung jawab Jessnya tuh tadi teh di teh Aki Aneng nah Aki Aneng jeung Mang Cece di teh mie ayam silapis legit nah gitu Jess ya teh jalan ka ditu Jess gayot ka dieu sugan teu balik jalan kabupaten aduh ampun pisan dinya pada resep di teh diomean. Nah ieu sarua ieu Jess Naglasari Jess tuh kalau mau ngeklik tidak tepat Jess seolah-olah kosong padahal jadi hak guna bangunan itu Jessnya gitu dan iya website ieu lain menangian kayot Jess gitu itu dari zaman si ganteng kalem presiden kula abis si Kang Jokowi terus uih anu ka Solo si Akang tanya tuh Jess tadi itu cek tentang ngomong Jess ya oke lah seperti itu dan ini titiknya berubah-ubah tingku naon gitu nih jika uno jika atel eta BPN Kabupaten Sumedang ya tengah robah ieu teh bejakeun eta geus HGB gitu ya gitu berenang bemep atau daripada ngebohongannya oke sekian dulu dari Gayot Jess terima kasih.